berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Dedi Mulyadi dan Dhani Winata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Salam. Bahwa hari ini kami datang ke kantor gubernur untuk menyampaikan surat keberatan kepada gubernur. Ini surat keberatan kami kepada gubernur terkait dengan terbitnya SK tentang pembentukan Tagub. SK-nya nomor 100.3.3.K.9/2026. Kenapa ini kita bilang SK yang cacat hukum? Karena di sini kami sudah mengkaji dengan tim dalam beberapa hari ini. SK-nya kami agak coret-coret di sini. Jadi kenapa ini menjadi cacat hukum bagi kami? Di sini tanggal ditetapkannya 19 Februari. Kita bisa lihat ya di garis yang paling bawah 19 Februari. Namun diberlakukannya tanggal 2 Januari. Suatu produk undang-undang itu tidak berlaku surut. Jadi harus berlaku di tanggal ditetapkan, kecuali dalam keadaan force majeure atau dalam keadaan bencana. Dan ini tidak dalam keadaan bencana, ini dalam keadaan baik-baik saja. Jadi menurut kami SK yang diterbitkan oleh gubernur pada tanggal 19 Februari 2026 ini cacat hukum. Dan tuntutan kami kepada gubernur terkait dengan SK yang cacat hukum, di sini kita bisa lihat di dalam press release sudah kita sampaikan. Pertama, kami minta gubernur segera membatalkan SK 100.3.K.9/2026 yang ditetapkan 19 Februari 2026 terkait dengan pembentukan Tagub. Kedua, memerintahkan seluruh tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan Kalimantan 2026 mengembalikan seluruh honorarium yang telah diterima ke kas daerah karena SK-nya dianggap bermasalah dan tidak sah. Yang ketiga, ketika SK itu bermasalah, maka kami meminta gubernur melakukan pembubaran terhadap tim ahli yang pembentukannya mengalami cacat hukum secara... Nah kan, udah banyak laporan masuk loh ke Kemendagri soal Gubernur Kaltim. Bima Arya Sugiarto, Wamendagri, udah nyampein kalau Rudy Masud, Gubernur Kaltim, ini emang lagi didampingi secara khusus berkaitan sama penggunaan anggaran Pemprov Kaltim. Udah diingetin sama Kemendagri buat hati-hati pakai anggaran APBD-nya. Tapi ini udah kelewat hati-hati loh. Mobil 8M, renov rumah dinas 25M, kursi pijat ratusan juta, bahkan akuarium juga. Tim Inspektorat Jenderal alias Itjen dikirim buat mantau aktivitas Gubernur Kaltim, termasuk komunikasi yang dilakuin sama tim Ditjen Otonomi Daerah atau OTDA buat nge-push nih Rudy soal efisiensi anggaran. Kata gue sih ini udah nggak bisa diingetin lagi ya. Makin diingetin makin jaga marwah, soalnya kalau dikasih rapot nih, gue yakin rapotnya merah semua. Kalimantan Timur, Rudy Masud di hadapan wartawan kemarin, ada satu pernyataan yang menurut saya itu sangat kontroversi dan menegaskan elitisme kepemimpinan seorang Rudy Masud ya teman-teman. Nah, apa itu elitisme teman-teman? Elitisme itu salah satu bentuk dari praktek patrimonialisme di mana pemimpin memusatkan kekuasaannya pada hal-hal yang bersifat kemewahan, status sosial, kekayaan, kenyamanan, dan fasilitas-fasilitas yang memiliki standar paling tinggi, teman-teman. Pernyataan Rudy Masud yang saya anggap kontroversi dan blunder itu adalah dengan menyamakan pengangkatan adiknya Hijrah Masud sebagai anggota TGUPP dengan pengangkatan adik Presiden Prabowo, yakni Hasim Joyo Hadikusumo sebagai utusan khusus bidang iklim dan energi. Nah, disinilah elitismenya, teman-teman. Ketika kemarin memilih atau membeli mobil dinas, yang dipilih adalah standar yang paling tinggi, harga yang paling mahal, spesifikasi yang paling mewah. Sama juga ketika melakukan renovasi rumah jabatan dan ruang kerja. Yang dipilih adalah fasilitas atau interior yang paling mewah,
yang paling mahal. Ya, ini menunjukkan elitisme kepemimpinan seorang Rudi Marsud. Apalagi hari ini teman-teman, menyamakan dan membandingkan pengangkatan adiknya Hijrah Marsud itu dengan pengangkatan Hasim Joyo Hadikusumo. Pembandingnya malah presiden, teman-teman. Ini kan kacau sudah ya. Artinya memang ya, standarnya Pak Rudi Marsud ini memang standar yang paling tinggi memang ya. Membandingkan pengangkatan adiknya dengan pengangkatan Hasim Joyo Hadikusumo oleh Presiden Prabowo Subianto ini luar biasa ya. Nah, pertama Pak Rudi Marsud ya, saya ingin menjelaskan bahwa ya, pengangkatan Hasim Joyo Hadikusumo itu sebagai utusan presiden itu juga menuai kontroversi dari para pengamat, dari aktivis anti korupsi, dari akademisi, karena dianggap ya, dikhawatirkan pengangkatan Hasim Joyo Hadikusumo itu akan membuka pintu bagi daerah untuk melegitimasi agar keluarganya bisa duduk di posisi-posisi strategis di pemerintahan di daerah. Dan itu terjadi. Ya, salah satu contohnya ya Pak Rudi Marsud ini ya, ketika membandingkan menyamakan pengangkatan Hijrah Marsud dengan pengangkatan Hasim Joyo Hadikusumo. Nah, yang kedua, bedalah Pak Rudi Marsud ya, menyamakan urgensi dan kepentingan seorang presiden itu dengan seorang gubernur itu beda Pak ya, nggak bisa disamakan. Membandingkan seorang Hasim Joyo Hadikusumo dengan Hijrah Marsud itu bagai langit dan bumi Pak ya, tidak apple to apple lah Pak Rudi Marsud ya. Hasim Joyo Hadikusumo itu ditunjuk sebagai utusan presiden bidang iklim dan energi itu Pak, karena mempertimbangkan pengalamannya yang luas dan panjang di bidang energi, serta jaringan dan networking internasionalnya itu cukup luas, sehingga dipandang mumpuni memang untuk menjadi utusan presiden bidang iklim dan energi. Dan kemampuan seorang Hasim Joyo Hadikusumo itu memang diakui oleh para praktisi, oleh para tokoh, dan mereka-mereka yang memang selama ini berkecimpung di dunia iklim dan energi. Jadi pilihan itu pilihan yang tepat. Nah, sedangkan Hijrah Marsud itu siapa Pak ya? Siapa yang mengakui kemampuannya? Kiprahnya di sosial kemasyarakatan itu seperti apa? Nah, Pak Rudi Marsud harus paham bahwa dalam politik tingkat tinggi negara, presiden itu kadang membutuhkan misi-misi sensitif, misi-misi khusus Pak, yang memang membutuhkan figur yang terpercaya, yang kemampuannya cukup mumpuni untuk merepresentasikan seorang presiden. Dan Hasim Joyo Hadikusumo itu dianggap mampu merepresentasikan pikiran-pikiran, ya, kemampuan dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Jadi tidak diragukan ya. Nah, kembali lagi ke persoalan pengangkatan Hijrah Marsud sebagai TLGUPP. Pak Gubernur ya, pengangkatan ini kan menjadi pemicu kritik, keresahan, kecurigaan masyarakat atas praktek KKN ya yang disematkan kepada Pak Gubernur. Nah, harusnya Pak Gubernur menjawab saja bahwa dia akan coba mengevaluasi dan mempertimbangkan pengangkatan Hijrah Marsud itu ya. Bukan kemudian mencari-cari alasan, mencari pembanding, apalagi kemudian yang dijadikan pembanding, dijadikan contoh itu pengangkatan Hasim Joyo Hadikusumo oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini kan tidak apple to apple. Karena begini loh Pak Rudi Marsud ya, situasi sosial politik di Kaltim itu berbeda dengan negara Pak ya. Karakteristiknya berbeda, sensitivitasnya berbeda, tekanan dan tantangannya juga berbeda Pak ya. Ya bisa Bapak samakan Bapak seorang gubernur memimpin sebuah daerah dengan kepemimpinan seorang presiden yang memimpin negara ya. Di daerah itu sangat-sangat dibutuhkan pemimpin yang punya sensitivitas Pak. Punya cakrawala kearifan lokal ya, harus bisa memahami karakter budaya yang ada di sebuah daerah. Kalau ada isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan Bapak, itu memang harus dikelola secara hati-hati ya. Maka dari itu penting ya bagi Pak Rudi Marsud untuk mengevaluasi pengangkatan Hijrah Marsud itu sebagai anggota TLGUPP ya. Karena itu yang saya katakan tadi sebagai salah satu kecurigaan masyarakat adanya praktek KKN. Nah, kalaupun Bapak ingin mempertahankan kebijakan Bapak itu karena menganggap itu bukan suatu kesalahan ya, artinya butuh komunikasi yang lebih baik, yang lebih ideal di masyarakat. Jangan sampai ini menjadi pemicu ya situasi yang tidak kondusif di Kalimantan Timur. Nah, saya pikir itu masukan dari saya Pak Rudi Marsud ya. Rudi Marsud lagi. Proyek kursi pijat 125 juta di rumah dinas. Gubernur Kaltim saya nyetir sendiri ribuan kilo. Wah, ini lagi. Soal kursi pijat itu memang ada, mungkin staf kasihan sama gubernurnya. Bawa mobil sendiri, perjalanan ribuan kilo. Kami kalau jalan matahari belum terbit kami jalan, matahari sudah tenggelam kami belum sampai. Bawa sendiri lagi mobilnya, saya cuma sendiri di rumah. Yang anehnya beli kursi pijat bisa 125 juta, padahal kerjakan driver ya ketimbang beli kursi 125 juta. Lebih efisien lagi memperkerjakan driver, ya kan? Rudi Marsud ketakutan. Terpaksa pasang kawat berduri di kantor Gubernur Kaltim jelang demo 21 April ini. Asik, mari kita bahas boy. Nah, infonya pada tanggal 21 April ini akan terjadi demo besar-besaran di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kalian pasti tahu dong Rudi Marsud ini siapa? Yaitu adalah gubernur yang sangat viral di Indonesia. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Ya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Marwah masyarakat Kaltim, marwah Kaltim. Dia ugal-ugalan menghambur-hamburkan duit rakyat. Bagaimana menurut kalian? Dia udah ketakutan nih, udah pasang kawat berduri. Udah dibasuhnya macam-macam kau sama rakyat.
Rudi Masud, tolong tobat deh. Ini tuh pakai baju yang betul-betul aja deh. Bagaimana menurut kalian, boy? Tulis di komentar. Thank you.